pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ingin mengenal sosok narasumber kita hari ini. Jadi mungkin Ustaz bisa diperkenalkan diri dulu supaya lebih dikenal lagi sama Sobat Religi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya dan sekaligus sebagai pembina pesantren Al-Quran Babus Salam Matalalang. Dan selama ini saya aktif di dakwah, termasuk anggota Porsam, Forum Silaturahim antar Membaligat Kabupaten Kepulauan Selawar. Saya kira itu perkenalan singkat. Iya, jadi narasumber kita hari ini Pak Ustaz selain aktif sebagai tenaga pendidik ya, juga beliau adalah aktivis dakwah yang tentu sudah malang melintang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kalau tidak salah, Pak Ustaz juga salah seorang dewan hakim ya, yang sering juga dipakai di dalam setiap event MTQ atau STQ tingkat kabupaten. Iya. Baik, tema kita hari ini adalah amalan-amalan di 10 hari terakhir Ramadan. Mengingat hari ini kita sudah memasuki hari ke-19 Ustaz ya. Betul. Hari ke-19 Ramadannya, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir. Mungkin Pak Ustaz bisa mengulas sedikit tentang apa saja amalan-amalan yang sebaiknya dilaksanakan di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Silahkan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ya, para sahabat religi yang saya hormati, pada momen dan kesempatan yang berbahagia ini saya dipercayakan dan diberi kesempatan untuk mengupas tuntas terkait 10 amalan Ramadan yang perlu kita jelaskan. Salah satu kebiasaan Rasulullah SAW ketika menghadapi 10 akhir bulan suci Ramadan, dia senantiasa memfokuskan diri dan semangat spirit. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW izadah halal ashr sadda zarahu wa ahya lailahu wa aikaz ahlahu. Artinya, ketika Rasulullah SAW memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW salah satu kebiasaannya adalah ingin menguatkan ikat pinggangnya. Yang kedua adalah dia menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Dan yang ketiga adalah dia senantiasa membangunkan keluarganya. Ini satu ilustrasi, ini satu gambaran bahwa betapa berkah dan betapa pentingnya menghadapi 10 malam terakhir, di mana di 10 malam terakhir ini fadilah-fadilah dan keberkahan-keberkahan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu tercakup di 10 malam terakhir. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir ini menurut ulama kita itu akan diturunkan malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 malam. Ya, saya kira itu barangkali. Iya. Jadi keutamaan 10 hari ya di bulan Ramadan ini Ustaz ya, karena keistimewaannya adalah adanya malam Lailatul Qadar. Menurut Ustaz sendiri, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai seorang umat muslim untuk mengisi 10 malam terakhir ini? Jadi ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita laksanakan sebagai umat
Rasulullah SAW, dan ini juga sering dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah tafakkur, yang kedua adalah banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah banyak membaca Al-Quran. Yang keempat, inilah amalan-amalan yang sangat istimewa, yaitu i'tikaf. Ya, i'tikaf ini adalah merupakan amalan dan ganjaran pahalanya ini luar biasa sekali, karena di dalam salah satu penuturan ulama bahwa ganjaran orang yang beriktikaf di 10 malam terakhir itu bagaikan melaksanakan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Ini iya. Jadi tadi disampaikan ada beberapa amalan. Saya ingin mengulas lebih jauh, Ustaz. Di sini kan ada tafakur, ada i'tikaf. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya ini antara tafakur dengan i'tikaf. ya. Jadi tafakur itu dari segi bahasa, dari segi lughah, itu artinya merenung, memikirkan bagaimana proses penciptaan alam semesta ini dengan segala isinya. Sedangkan i'tikaf itu dari segi bahasa adalah berdiam diri. Artinya ketika kita melaksanakan i'tikaf, seorang yang beriktikaf itu harus senantiasa berdiam diri di masjid dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan. Salah satu di antaranya adalah tafakkur, kemudian banyak berzikir, banyak berdoa, dan banyak membaca Al-Quran. Itulah salah satu perbedaan. Oh iya, berarti saya bisa menyimpulkan, Ustaz, kalau tafakur itu merenung bisa di mana saja, bukan hanya di masjid. Kapan saja dan di mana saja. Dan mungkin yang direnungi itu apa, mungkin terkait dengan dosa-dosa kita, pengampunan kita, kemudian amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Ya, intinya adalah mungkin mengingat Allah, ya Ustaz. Sedangkan kalau i'tikaf itu harus di masjid. I'tikaf itu ada perbedaan ulama bahwa i'tikaf bisa di rumah dan bisa juga di masjid. Ya. Sama dengan perempuan itu ketika ingin i'tikaf di masjid bisa, yang penting tidak menimbulkan fitnah dan aman. Ya, tapi kalau misalnya dikhawatirkan terjadi fitnah ketika di masjid, maka lebih bagus dia i'tikaf di rumah. Iya. Terus bagaimana dengan ini, kan sekarang banyak fenomena masyarakat kita yang mungkin mampu dari segi ekonomi, mereka memilih i'tikaf di tanah suci. Ya, mereka memilih untuk i'tikaf dengan melakukan umroh. Itu kira-kira pahalanya tentu saja akan berbeda dengan melakukan i'tikaf di tanah air, ya. Tapi kira-kira ada enggak amalan-amalan yang bisa dilakukan yang pahalanya bisa mungkin sebanding dengan i'tikaf di Haramain? Iya. Jadi sebenarnya persoalan tempat atau makam memang beda. Sama dengan ketika kita salat di Indonesia atau ibadah di Indonesia dengan ibadah di Makkah, itu kan punya perbedaan ganjaran pahala. Sama dengan ketika misalnya kita i'tikaf di tanah suci, itu juga pasti ganjaran pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ketika kita berada di Indonesia. Tetapi pada hakikatnya saya kira persoalan ganjaran pahala ini sangat menentukan adalah persoalan niat. Tapi kalau misalnya kita ke tanah suci, ya tendensi personal hanya mungkin di samping dia i'tikaf, dia hanya ingin rekreasi, maka itu sebenarnya itu bisa mengurangi ganjaran pahala, bahkan lebih bagus, bahkan lebih banyak pahala ketika kita i'tikaf di Indonesia dibandingkan di tanah suci, kalau persoalan niat ini yang bermasalah. Nah, makanya di dalam hadis itu innamal a'malu binniyat. Ya, jadi pekerjaan seseorang atau amalan seseorang itu sangat tergantung daripada niatnya. Ya, kalaupun misalnya tempatnya itu sangat mustajabah, tapi kalau persoalan niatnya yang bermasalah, maka pasti ganjaran pahalanya juga bermasalah.
apalagi sekarang Ustaz ya, fenomena orang sekarang rata-rata melaksanakan ibadah semuanya dibikin konten. Ya, mana yang paling miris adalah sekarang ada orang jadi mungkin imam masjid itu pasang kamera, itu menjadikan sholat itu sebagai sebuah konten. Ya, ini mungkin yang menjadi fenomena yang boleh dikata sebenarnya mengurangi niat kita, dan akan tentu saja menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Menurut Ustaz, bagaimana menanggapi fenomena-fenomena seperti ini? Termasuk tadi itu budaya itikaf, kan kadang-kala orang ke tanah suci sebenarnya kita tidak tahu apa niatnya, memang murni untuk ibadah atau hanya sekedar untuk membuat konten, memperlihatkan ke orang bahwa ini loh saya ada di sini, seperti itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa niat seseorang kan kita tidak tahu. Kalau memang niatnya itu iktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi dan lain sebagainya dengan niat lillahi ta'ala, saya kira itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya sudah dibarengi dengan niat-niat atau motivasi-motivasi lain, hanya misalnya membuat konten dan lain sebagainya, maka saya yakin dan percaya itu ganjaran pahalanya juga itu agak beda, karena yang dinilai oleh Allah itu adalah persoalan niat kita. Terus ini Ustaz, di 10 hari terakhir itu kan saya pernah mendengar bahwa itu kan banyak ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang kita tidak lakukan di luar bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah zakat, membayar zakat. Apakah membayar zakat ini juga itu diutamakan dilaksanakan di 10 malam di 10 hari terakhir Ramadan, atau sama dengan ketika dilaksanakan di awal-awal Ramadan? Bagaimana Ustaz? Jadi memang idealnya pemberian zakat itu ketika ingin mendekati Idul Fitri. Kenapa? Ini persoalan ideal ya, bukan berarti ketika di awal Ramadan itu tidak afdal. Tetapi dianjurkan dan sangat diharapkan kita mengeluarkan zakat di akhir-akhir Ramadan, karena kita berharap bahwa semua orang itu bisa menikmati Lebaran dan Idul Fitri kita rayakan bersama-sama dengan penuh riang gembira. Contoh misalnya, kalau misalnya zakat itu kita berikan, kita tunaikan di awal Ramadan, lalu kemudian kita berikan kepada yang miskin, maka kemungkinan besar zakat itu akan habis sebelum Lebaran. Tapi kalau misalnya di akhir-akhir Ramadan kita tunaikan, taruh misalnya 3-4 hari, maka dia bisa memanfaatkan untuk membeli baju baru dan lain sebagainya, atau kebutuhan yang sangat esensi di dalam menghadapi dan merayakan Lebaran atau Idul Fitri, sehingga pada hari Lebaran tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi perbedaan mana yang kaya mana yang miskin, sama-sama menikmati dan merasakan kebahagiaan Idul Fitri atau hari Lebaran. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa merayakan kemenangan itu secara ini ya Ustaz. Jadi afdalnya memang di 10 terakhir Ramadan ya Ustaz. Terus selain yang tadi kita sampaikan, tafakur, banyak berzikir, baca Al-Quran, ada mungkin amalan-amalan lain yang mungkin hanya bisa dilaksanakan di 10 malam terakhir, atau seperti apa? Jadi sebenarnya bukan hanya yang saya sebutkan tadi yang bisa diamalkan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah di samping kesalehan individual, ada namanya kesalehan sosial. Dan kesalehan sosial ini itu banyak referensi-referensi yang kita temukan bahwa jauh lebih banyak porsi mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Bahkan kalau kita kembali membuka-buka hadis, bahwa orang-orang yang dimasukkan dalam deretan kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan kesalehan sosialnya dibandingkan hanya mau mementingkan kesalehan individualnya. Banyak kisah-kisah yang kita bisa lihat. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada masyarakat atau umatnya bahwa ada salah seorang laki-laki
yang daerahnya atau tempatnya itu atau kampungnya itu di sana, dan itu termasuk ahli surga. Ya. Lalu kemudian para sahabat itu mencari orang itu, siapa gerangan dan bagaimana kira-kira amalannya sampai Rasulullah SAW itu mencap sebagai ahli surga. Akhirnya para sahabat ini mencari orang ini. Setelah ditemukan, ternyata penampilan orang ini itu tidak meyakinkan, bahkan penampilannya acak-acakan. Ya. Lalu kemudian salah seorang sahabat ini ketika sudah ketemu dengan orang itu, dia mengatakan kepada orang itu bahwa Anda diklaim Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Lalu kemudian orang itu sendiri dia kaget. Kenapa bisa saya diklaim sebagai penghuni surga sementara tidak ada amalan-amalan istimewa yang saya perbuat? Akhirnya dia desak bahwa kira-kira apa amalan yang Anda sering lakukan sehingga Rasulullah mengatakan Anda sebagai ahli surga. Maka orang ini mengatakan tidak ada yang istimewa yang saya lakukan. Tapi setelah didesak, akhirnya dia menyampaikan bahwa ada satu amalan barangkali dan inilah yang bisa mengantar saya untuk masuk surga. Dia bilang, apa itu? Kebetulan di samping rumah saya ada tetangga saya, janda yang sudah lama meninggal suaminya. Lalu kemudian saya diskusi dengan istri saya, bagaimana kalau insentif atau gaji yang saya dapatkan setiap bulan, bagaimana kalau kita bagi dua? Taruhlah misalnya gaji saya 3 juta, ya 1 juta untuk kita, 1,5 juta untuk kita, dan 1,5 juta untuk janda itu untuk melangsungkan hidupnya. Lalu kemudian istrinya sepakat. Setelah itu setiap bulan ya dia bagi gajinya, ya 1,5 juta untuk dia dan 1,5 juta untuk janda itu. Itulah yang dilakukan berpuluh-puluh tahun. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, itulah yang menyebabkan Anda diklaim sebagai penghuni surga oleh Rasulullah SAW. Ini artinya dia lebih mementingkan kesalehan sosialnya dibandingkan kesalehan individualnya. Iya, Masya Allah. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa kesalehan itu yang paling penting adalah kesalehan sosial, karena ini berarti berhubungan dengan lingkungan sekitar. Ya, makanya mungkin ada pepatah yang mengatakan, Ustaz, lebih bagus seorang penjahat berada di tengah-tengah ulama atau ustaz dibanding satu orang ustaz yang berada di tengah-tengah penjahat, ya, karena ini berarti bahwa lingkungan itu betul-betul berpengaruh. Masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan apalagi dengan program Asta Aksi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, itu salah satunya adalah dakwah ramah kemanusiaan. Mungkin ini salah satu tujuan dari program ini, untuk meningkatkan kesadaran sosial, karena kita melihat memang selama ini tergerus rasa empati di tengah-tengah kita, tingginya ego, tingginya individualisme di antara masyarakat yang kadang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang Ustaz sampaikan hari ini itu bisa menjadi pencerah bagi masyarakat dan juga sahabat religi dimanapun Anda berada, bahwa kesalehan itu kita jangan hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita membangun kesalehan sosial di lingkungan kita. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini, dan saya mewakili kru podcast Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar mengucapkan banyak terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di ruang podcast kami hari ini. Dan sahabat religi, jangan lupa tetap ikuti podcast kami di YouTube, di channel YouTube dan media sosial Humas Kemenak Kabupaten Kepulauan Selayar. Jangan lupa di like, share dan subscribe untuk kelangsungan podcast kita ke depan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.